Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvira dari D3 Pariwisata Universitas Airlangga. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman tentang culture shock yang pernah saya alami saat saya berpergian. Baik, seperti biasa, di Indonesia terdapat budaya, kebiasaan, kehidupan sehari-hari, mulai dari makan, lalu kegiatan sehari-hari di setiap daerah itu memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Dan kebetulan sudah hampir sekitar 9 bulan saya berada di Madiun karena adanya corona ini, dan membuat saya memutuskan untuk masih di sini sementara dan tidak tahu sampai kapan akan kembali di Surabaya. Baik, 2 bulan pertama saya ada di sini seperti adanya kesenjangan bahasa yang membuat saya harus beradaptasi dan mengenal lebih banyak dan baru kosakata yang sebelumnya belum pernah saya dengar. Dan juga biasanya kalau di rumah di Surabaya, saya setiap hari pasti mendengarkan suara pesawat terbang yang lewat di atas rumah. Tapi di sini tidak ada satupun pesawat terbang yang melintas di atas rumah. Kalaupun ada seperti Hercules atau pesawat tempur yang sedang latihan. Lalu selanjutnya di sini saya sulit untuk mencari barang-barang yang berbunyi barang import. Seperti biasanya di Surabaya, saya kalau mau belanja bulanan atau sekedar mencari jajanan atau makanan-makanan yang import itu ada di supermarket besar. Tapi di sini belum ada supermarket besar yang memiliki barang-barang import yang saya cari itu, jadi agak susah untuk mendapatkannya. Dan juga mall di sini hanya ada 1 atau 2 mall, itu pun tidak ada counter untuk brand-brand mewah seperti yang ada di Surabaya, seperti Pull&Bear, Zara, H&M. Paling mentok di sini ada Matahari, seperti itulah. Dan saya mau menceritakan culture shock saya saat berpergian ke Bangka Belitung, Tanjung Pandan. Di sana saya tidak mendapatkan adanya supermarket yang benar-benar besar sekali. Bahkan Indomart atau Alfamart pun tidak ada di sana. Jadi kalau mencari kebutuhan sehari-hari atau yang diperlukan itu ada di minimarket yang itu milik perseorangan. Jadi bukan seperti Indomart atau Alfamart yang ada di Jawa tentunya. Dan juga tidak ada mall. Jadi di sana hiburannya hanya pantai dan wisata-wisata laut yang keren-keren sekali. Dan juga banyaknya hewan peliharaan yang masih berkeliaran bebas, seperti ada saya pernah menemui anjing di sana. Tentu juga saat saya sedang di sana sulit sekali untuk mendapatkan bahan bakar bensin ya, itu seperti langka karena mengikuti kondisi laut
ombaknya yang membuat kapal untuk mengirim tangki bahan bakar itu akhirnya dibatalkan karena kondisi laut yang kurang bagus. Jadi sulit sekali jika kondisi laut sedang tidak baik. Kemudian culture shock selanjutnya adalah tentang kebiasaan sehari-hari dari cara berbicara, karena sangat berbeda ya orang Jawa dengan orang luar Jawa itu. Kalau saya sendiri sih kaget karena gaya bicaranya itu, kalau kita yang menerima, orang Jawa menerima itu seperti loh, kok marah-marah, kok membentak gitu, padahal kalau mereka sih ya emang nada dan cara bicaranya seperti itu. Lalu susahnya mencari ojek online saat itu, tapi mungkin sekarang sudah ada sih. Jadi dulu saya susah untuk mencari makan karena kebetulan juga ada alergi seafood. Kan di sana kan kebanyakan hampir setiap hari makannya makanan laut karena mudah didapat dan murah juga. Jadi kurang lebih culture shock yang saya alami ketika saya berpergian adalah mulai dari makanan, dari bahasa, dari cara berbicara, dan juga kebiasaan sehari-hari. Sekiranya itu yang saya dapatkan selama saya berpergian. Nanti akan saya ceritakan lagi jika ada cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.